Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Hari ini Rabu 22 Maret merupakan Prapaskah pekan keempat, dan renungan yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di
Bacaan Injil ini mengingatkan kita, khususnya kita sebagai murid-murid Kristus, untuk semakin percaya kepada Kristus. Kristus anak Allah. Kristus Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dan di Injil Yohanes ditegaskan bagaimana kesatuan Bapa dan Putra. Maka kalau kita murid-murid Yesus, orang-orang Katolik ragu terhadap Kristus, itu kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana iman kita? Kita tadi juga sudah mendengarkan, kalau kita tidak percaya kepada Kristus sebagai anak Allah, maka sebenarnya kita juga tidak percaya kepada Bapa yang mengutus. Sebaliknya juga, kalau kita percaya kepada Bapa, harusnya kita percaya juga kepada Kristus. Nah, itulah iman kita. Maka kita patut untuk sungguh bersyukur, bangga dengan iman kita, tidak perlu takut. Dalam bacaan Injil tadi juga digambarkan bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus bahkan juga menuduh Yesus sebagai orang yang mungkin mengatakan, bahkan menyamakan dengan Allah. Tuduhan-tuduhan itu dilontarkan kepada Yesus dan juga para muridnya, karena mereka tidak percaya bahwa Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, itulah karena ketidakpercayaan, lalu kemudian menuduh, menyerang balik. Padahal harusnya ketika dia membaca ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab, ketika membaca nubuat-nubuat itu, maka harusnya dia semakin percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tentunya tidak hanya berhenti pada iman dan percaya. Tadi dikatakan juga oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil, "Janganlah kamu heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Nah, harusnya kalau kita makin percaya pada Kristus, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia, sungguh Allah, sungguh manusia, dan kelak yang menghakimi, maka harusnya menggerakkan kita untuk berbuat baik sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencintai Allah segenap hati, mencintai sesama manusia seperti diri sendiri, dan bagaimana juga mewujudkan kemurahan-kemurahan hati, belas kasih, pengampunan dalam hidup sehari-hari. Itulah berbuat baik. Maka nanti kita akan mengalami kebangkitan, mengalami hidup. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengaku percaya tetapi seluruh hidup kita tidak berbuat baik, bahkan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup menurut saya sendiri, tidak peduli orang lain, tidak peduli apapun, ya itu sama saja mengingkari iman. Karena tidak melakukan perintahnya. Wong percaya itu harusnya mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, tidak pernah berbuat baik, tidak berusaha untuk membangun cinta kasih dalam kehidupan, ya itu sama saja mengingkari, sama tidak percayanya. Maka pada akhirnya kita kelak ya tidak akan mengalami kehidupan. Tetapi di sana tadi dikatakan yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Maka di masa Prapaskah ini, dalam mempersiapkan kebangkitan Tuhan, supaya kita pun layak menyambut kebangkitan dan menerima, mengalami kebangkitan itu, mari kita sungguh mewujudkan iman kita. Kita semakin percaya pada Kristus, Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Ialah hakim yang nanti menghakimi kita. Maka mari kita wujudkan apa yang menjadi ajarannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Berbuat baik seturut kehendak-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Semoga kita semua, hidup kita senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.